Halo sahabat geografi, aku Raf Edugrafi. Hari ini kita akan mengupas tuntas hubungan tiga dunia yang sangat dekat dengan kehidupan kita, desa, kota, dan juga ruang digital. Apakah kalian tahu bahwa setiap kali kita membeli sayur dari aplikasi atau setiap kali anak desa kuliah daring, sebenarnya kita sedang menjadi bagian dari interaksi besar ini. Mari kita kenali dulu dua faktor utama, yaitu ada desa dan juga ada kota. Nah, di desa ini merupakan wilayah dengan ciri-ciri penduduknya relatif dikit, dengan mata pencaharian utama di sektor biasanya agraris, yaitu ada pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Nah, di desa juga memiliki kehidupan sosial yang kuat, tetangga yang saling mengenal, dan juga budaya gotong royong yang masih terasa. Bisa kita lihat dari video ini, orang-orang desa melakukan penanaman dan juga pemanenan hasil pertanian mereka bersama masyarakat dan juga tetangga terdekat. Berbeda seperti di kota, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintah, dan pendidikan, penduduknya yang heterogen, di mana pekerjaan dominan di sektor jasa, industri, dan perdagangan membuat interaksi sosial cenderung lebih formal dan juga individual. Dengan ciri-ciri di desa dengan penduduk yang lebih sedikit dan di kota banyak, dengan kepadatan di desa lebih rendah dan juga di kota itu tinggi, dan juga dari sektor pertanian, desa memiliki pekerjaan utama agraris dan di kota industri atau jasa. Untuk interaksi sosial di desa lebih informal dan juga akrab, berbeda di kota yang formal dan individual. Hal ini membawakan akses teknologi yang berbeda juga. Di desa akses teknologinya terbatas dan di kota akses teknologinya maju. Namun, perbedaan ini justru menjadi alasan mereka saling membutuhkan. Desa menghasilkan pangan, bahan baku, dan juga tenaga kerja, dan kota menyediakan pasar, modal, teknologi, dan juga layanan publik. Inilah yang disebut interaksi spasial atau keruangan, sebuah hubungan timbal balik yang sudah berlangsung berabad-abad. Nah, dari hubungan desa dan kota, lahirlah tiga fenomena penting yang sering kita dengar: urbanisasi, migrasi, dan ruralisasi. Apa bedanya? Nah, yang pertama ada urbanisasi, adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, baik sementara maupun menetap. Apa sih penyebabnya? Ada faktor pendorong dari desa, seperti lapangan kerja yang terbatas, pendidikan yang rendah, fasilitas kesehatan yang minim, dan juga tekanan ekonomi. Ini membuat warga desa pergi ke kota untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada di desa. Ada juga faktor penarik dari kota, seperti banyaknya lowongan pekerjaan, sekolah dan universitas berkualitas, rumah sakit lengkap, dan gaya hidup yang lebih modern. Contohnya, seperti seorang pemuda yang lulusan SMA di desa merantau ke kota Solo untuk berkuliah sambil bekerja, ataupun petani yang pindah ke kota karena sawahnya kering dan tidak lagi produktif. Nah, sedangkan migrasi adalah istilah yang lebih luas, di mana migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, bisa antar desa, antar kota, ataupun antar pulau, bahkan antar negara. Tujuannya beragam: pekerjaan, pendidikan, pernikahan, atau mengikuti keluarga, di mana hal ini membuat beberapa orang perlu sekali berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk mengejar suatu kebutuhan ataupun hal yang harus mereka tanggung. Contohnya, seorang dokter dari Surabaya pindah ke desa di Nusa Tenggara Barat untuk bertugas di puskesmas. Itu juga termasuk migrasi dari kota ke desa. Ataupun ada seseorang dari desa yang pindah ke kota mengikuti suami ataupun istrinya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu ada ruralisasi, yaitu kebalikan dari urbanisasi, merupakan perpindahan dari kota ke desa. Fenomena ini
semakin umum terjadi loh. Mengapa? Karena banyak orang kota yang lelah dengan polusi, kemacetan, dan juga biaya hidup yang tinggi. Mereka mencari ketenangan, udara bersih, dan kehidupan yang lebih sederhana di desa. Selain itu, dengan adanya kerja jarak jauh dan internet, banyak orang kota yang bisa tinggal di desa sambil tetap bekerja untuk perusahaan di kota. Hal ini menunjukkan kemajuan dan juga apa yang kita butuhkan semakin berkembang pesat, tidak hanya di kota, tapi juga di desa. Contohnya, ada juga teknologi yang dibawa ke desa, seperti seorang pilot drone yang dari kota memiliki keahlian untuk menerbangkan drone. Dengan adanya inovasi seperti drone pertanian, maka lebih dibutuhkan di desa. Jadi, urbanisasi dan ruralisasi adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya adalah bentuk migrasi, tapi dengan arah yang berlawanan. Ketiganya, urbanisasi, migrasi, dan ruralisasi terus terjadi dan membentuk wajah Indonesia setiap harinya. Setelah mengenal perpindahan-perpindahan manusia, kini kita masuk ke aktor ketiga interaksi desa dan kota, yaitu ruang digital. Ruang digital adalah dunia maya yang terbentuk dari jaringan internet, perangkat elektronik, dan juga platform digital. Ia tidak terlihat, tapi pengaruhnya di dunia ini sangat nyata. Ruang digital bertindak seperti katalisator yang mempercepat dan mengubah cara desa dan kota berinteraksi. Dengan adanya ruang digital, ini akan mempermudah komunikasi dan juga interaksi antar desa dan kota, mempermudah setiap kegiatan manusia di kota maupun di desa. Selain itu, di ranah pendidikan dan kesehatan, ruang digital dapat menjadi penyelamat, di mana sekolah di desa bisa mengakses perpustakaan digital dan juga video pembelajaran dari kota. Jadi, siswa dari desa tidak perlu lagi repot-repot untuk harus ke kota dan mencari ilmu. Namun, siswa juga bisa mengikuti bimbingan belajar online dan juga bahkan bisa mengikuti lomba sains internasional tanpa harus pindah ke kota. Dalam ranah kesehatan, puskesmas di desa juga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit kota melalui telemedicine. Hal ini juga dapat membantu memberikan informasi dan juga wawasan kesehatan bukan hanya kepada dokter-dokter yang ada di desa, juga dapat memberikan wawasan baru kepada warga-warga desa yang membutuhkan. Hal ini sangat penting, terutama untuk daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis. Namun juga seperti dua sisi mata uang, interaksi desa dan kota di era digital juga membawa dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positifnya, desa tidak lagi terisolasi, ekonomi desa bisa naik kelas, anak muda desa punya akses ke dunia luar, dan kota mendapatkan pasokan serta tenaga kerja yang stabil. Inovasi bermunculan seperti startup agri-teknologi atau edu-teknologi yang menjembatani desa dan kota melalui teknologi masa kini. Namun, dampak negatifnya pun juga nyata. Urbanisasi yang tidak terkendali membuat kota kelebihan beban, lahan yang sempit, kemacetan, dan pengangguran yang meningkat. Ini dapat memperburuk kualitas hidup. Desa juga kehilangan generasi mudanya. Hal ini membuat potensi pertanian dan budaya lokal terbengkalai karena tidak memiliki pewaris peradaban. Masuknya budaya konsumtif dari kota juga bisa menggeser nilai-nilai gotong royong. Hal ini dapat meregangkan nilai-nilai gotong royong sesama warga desa. Selain itu, akses internet yang belum merata menciptakan kesenjangan digital dan juga ruang digital yang rawan penyebaran hoaks serta penipuan. Hal ini juga harus menjadi nilai penting untuk diawasi dari warga desa dan juga warga kota. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Desa, kota, dan ruang digital bukanlah tiga dunia yang terpisah. Mereka adalah satu sistem yang saling memengaruhi. Urbanisasi, migrasi, dan ruralisasi adalah gerakan alami yang akan terus terjadi.
tapi kita bisa mengarahkannya agar lebih seimbang. Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital hingga ke pelosok agar desa tidak tertinggal. Masyarakat kota perlu bijak dalam mengonsumsi dan menghargai produk desa. Warga desa perlu dibekali literasi digital agar tidak mudah terpapar hoaks dan eksploitasi. Dan kita semua sebagai pengguna ruang digital harus menjadi penghubung yang positif, menyebarkan informasi bermanfaat, mendukung produk lokal, dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Mulai dari hal kecil seperti membeli produk pertanian lokal, menyebarkan konten budaya desa, dan jangan lupa bersilaturahmi baik secara nyata maupun virtual. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat, manusia dan hubungan baik antar sesamalah yang membuat dunia ini menjadi lebih hidup. Terima kasih sudah menemani. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Bye-bye.